got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS dan pengembangan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama yaitu konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial dalam kehidupan manusia. IPS bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. IPS itu sendiri mencakup berbagai aspek seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, politik, dan antropologi. Secara umum, konsep dasar IPS meliputi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia hidup dalam kelompok dan saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu ataupun kelompok yang memengaruhi perilaku dan perubahan sosial. Lingkungan dan keterkaitannya pengaruhi lingkungan fisik dan sosial terhadap kehidupan manusia. Kebutuhan dan kesetaraan manusia, kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, papan, dan cara memenuhi kebutuhan tersebut. Waktu, perubahan, dan keberlanjutan. Pemahaman tentang bagaimana waktu dan perubahan mempengaruhi kehidupan manusia dan keberlangsungan sosial. Konsep dasar IPS menurut pandangan para ahli. Yang pertama yaitu ada M.E. Pandelaki. Menurut Pandelaki mengemukakan bahwa IPS adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Menurutnya, IPS bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dinamika sosial serta cara-cara berinteraksi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ada Wurjio. Menurut Wurjio berpendapat bahwa IPS adalah ilmu yang membahas aspek-aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk hubungan antara individu, kelompok sosial, serta struktur sosial. Fokus utama IPS adalah pada bagaimana manusia beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Yang kedua yaitu konsep dasar IPS secara umum. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi sosial, fenomena sosial lainnya. Secara umum, konsep dasar IPS mencakup beberapa bidang ilmu yang berbeda, tetapi saling terkait untuk memahami kehidupan manusia dalam konteks sosial. Berikut adalah beberapa konsep dasar IPS. Yang pertama adalah manusia dan lingkungan. Yang kedua, interaksi sosial. Yang ketiga, kebutuhan dan kesejahteraan. Yang keempat, waktu, perubahan, dan keberlanjutan. B. Pengembangan pembelajaran IPS di SD. Pengertian pengembangan pembelajaran IPS di SD merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di tingkat sekolah dasar. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan relevan tentang konsep-konsep sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sesuai dengan usia mereka. Prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran IPS di SD mencakup prinsip keterpaduan, prinsip relevansi, prinsip keaktifan, dan prinsip keterkaitan. Macam-macam pengembangan pembelajaran IPS di SD yaitu yang pertama, pengembangan keterampilan kewarganegaraan. Kegiatan simulasi, mengadakan simulasi pemilihan umum, pengambilan keputusan bersama atau perencanaan kegiatan komunikasi atau mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Yang kedua yaitu adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis. Pertanyaan terbuka, mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi. Misalnya, bagaimana perubahan teknologi mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Yang terakhir yaitu tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan IPS di SD. Yang pertama, tantangan. Kurangnya keterkaitan siswa, kurangnya sumber daya dan bahan ajar yang kontekstual, keterbatasan kompetensi guru, pembelajaran yang terlalu terfokus pada kurikulum. Yang kedua yaitu peluang, pendekatan pembelajaran inovatif, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, peningkatan kesadaran sosial siswa, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Baiklah,
Sini saya akan membacakan kesimpulannya. Pembelajaran IPS di SD memiliki peran penting dalam membentuk siswa menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan memahami konsep dasar IPS dan menerapkan metode pembelajaran yang efektif, guru dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang dunia dan peran yang ada di dalamnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.